Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kiri, entah ke kanan. Sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu, kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh, bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah rasa kita, Tuhan semesta alam. Ia datang membebaskan umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga
serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berjumpa dengan banyak orang yang mengikutinya. Ada suatu sikap antusias, ada suatu sikap untuk senantiasa tertarik, menanti, menunggu segala sesuatu apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada orang yang datang kepada Yesus untuk mohon sesuatu hal, tetapi di sisi lain ada pula orang yang kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus sendiri memiliki suatu sikap melihat semuanya itu. Dia selalu tergerak oleh belas kasihan, seperti yang dikisahkan di dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain, Yesus senantiasa digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, apa artinya bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan? Belas kasih merupakan spirit yang senantiasa diberikan Yesus. Dia sendiri sang belas kasih itu yang hadir di dalam hidup manusia. Yesus adalah sang belas kasih itu sendiri yang memberikan contoh dan teladan kepada setiap orang yang ia jumpai. Apa yang dilakukan Yesus sebenarnya hendak memberikan suatu jiwa penggembalaan, memberikan suatu jiwa perlindungan, jiwa penyelamatan kepada setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan dan dialami oleh Yesus juga menjadi permenungan bagi kita semua. Apakah sebagai murid-murid Kristus kita juga memiliki dan senantiasa digerakkan oleh spirit, oleh semangat atau jiwa berbelas kasih terhadap segala sesuatu hal. Belas kasih senantiasa mengarahkan menuju apa yang benar, apa yang baik. Belas kasih senantiasa memberikan perlindungan kepada siapapun, dan belas kasih senantiasa memberikan jalan kepada mereka yang membutuhkan tuntunan.
seperti Yesus sendiri sebagai Sang Gembala yang menunjukkan jalan kepada domba-dombanya. Kita semua diambil dan diajak seperti Yesus sendiri untuk mau senantiasa berbelas kasih kepada siapapun. Maka dari itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita senantiasa mengusahakan dan senantiasa belajar dan menumbuh kembangkan supaya segala sesuatu yang kita alami, yang kita lakukan sungguh-sungguh digerakkan oleh semangat seperti yang diajarkan Yesus, yaitu terdorong oleh belas kasih itu sendiri.